Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fatar, kembali lagi di Siniar Forum Anak Tanah Rencong episode 8. Kali ini dengan saya, Khairul Akil, selaku host pada kegiatan Siniar kali ini. Akil nggak sendirian nih teman-teman. Akil kali ini bersama dengan sosok tokoh yang menginspirasi di Aceh, yaitu Ayah Faisal Ali selaku ketua MPU Provinsi Aceh. Halo, apa kabarnya Ayah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ayah, Sobat Fatar nih ingin tahu lebih dalam tentang diri Ayah. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu, Ayah. Baik, terima kasih. Pertama, saya nama Faisal Ali. Lahir di Lamno, sekarang Aceh Jaya, kalau dulu Aceh Barat, tahun 1968. Sekarang ini di MPU Aceh sebagai ketua. Keseharian juga di pesantren, yaitu di pesantren Mahyal Ulum Al Aziziyah di Bukti Sibreh Aceh Besar, juga sebagai ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Aceh, sekaligus anggota Majelis Masyayikh Pendidikan Indonesia. Jadi Sobat Fatar, kali ini Akil dan Ayah akan membahas Siniar dengan tema upaya pencegahan merokok di kalangan generasi muda, perspektif syariat Islam, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, baiklah ya, mungkin kita bisa langsung aja nih Ayah. Nah, saat ini kan Ayah banyak sekali iklan rokok, baik itu di baliho, bahkan di berbagai media yang mempunyai pengaruh negatif terhadap anak-anak dan remaja yang mereka bisa mengakibatkan kebiasaan dan keinginan untuk merokok. Jadi bagaimana nih Ayah pandangan MPU tersendiri tentang pengaruh iklan rokok terhadap remaja dan anak? Baik, pertama kita dari Majelis Permusyawaratannya mengapresiasi adik-adik atas kegiatan kita pada pagi ini terkait dengan iklan dan juga tentang rokok. Kedua-dua ini adalah hal yang difasilitasi oleh negara. Iklan difasilitasi oleh negara, dalam arti diberikan izin oleh negara. Rokok juga diberikan izin oleh negara. Nah, jadi sesudah itu larangan merokok juga dicetuskan oleh negara. Nah, jadi ini sesuatu yang tidak konsisten di kalangan pengambil kebijakan kita. Kalau mereka misalnya mengizinkan iklan merokok, tapi pada satu sisi yang lain mereka melarang untuk merokok. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini yang belum tersistematis dengan yang baik di negara kita. Jadi bukan hal yang satu, tapi banyak hal yang lain. Maka yang menjadi harapan kita dalam kondisi yang seperti ini adalah bagaimana penguatan masyarakat kita. Nah, itu yang sangat mungkin kita lakukan. Penguatan masyarakat kita ini pertama sekali, masyarakat ini kita edukasi memahami tentang bahayanya merokok. Yang kedua juga kita edukasi di segi agama, di segi adat, hal-hal seperti ini yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa melarang iklan rokok, kita tidak bisa melarang pabrik rokok karena itu bukan kewenangan kita. Kita juga tidak bisa mengharapkan kedua-duanya tidak ada lagi di tempat kita ataupun di negara kita. Jadi yang sangat memungkinkan kita adalah mengedukasi masyarakat kita, terutama pada generasi-generasi yang muda, adik-adik kita, anak-anak kita semuanya. Oke. Nah, berbicara tentang generasi ini Ayah. Tadi kan Ayah mengatakan tentang generasi muda, peran kita. Jadi tentang sebagai kita generasi muda, apa nih yang mungkin bisa kita lakukan untuk untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman atau kepada remaja dan anak-anak untuk tidak lagi merokok, Ayah? Ya.
apapun yang butuh penularan, butuh ikutan dari setiap orang, yang pertama sekali yang dibutuhkan adalah keteladanan. Keteladanan dari siapapun. Yang selama ini keteladanan ini parsial. Inilah yang membuat tidak menjadi ikutan. Jadi parsial. Misalnya ada orang teladan dia di dalam tidak merokok, tapi tidak teladan di bidang yang lain. Jadi tetap tidak sempurna keteladanan daripada seseorang itu. Jadi kalau kita ingin mengajak seseorang agar dalam bidang apapun, terutama sekali merokok, terutama sekali di komunitas keluarga, seorang ayah melarang anaknya untuk tidak merokok, maka yang menjadi uswah, yang menjadi ikutan adalah orang tuanya dulu. Jadi bagaimana orang tua itu menjadi uswah di dalam segala hal. Jadi bukan hanya dalam merokok. Kadang-kadang nanti orang tuanya tidak merokok, tapi kadang-kadang pakai celana pendek. Iya, betul. Jadi tidak menjadi uswah. Jadi yang penting ini sekarang ini baru mampu kita tularkan apapun kebaikan itu, dia harus melalui keteladanan. Kalau melalui kata-kata sudah banyak, ada iklan, ada ini, ada itu. Tapi yang penting sekali ini ada keteladanan yang perlu ditularkan kepada apapun kegiatan, termasuk dalam hal kita mengajak anak-anak, terutama sekali generasi muda ini, agar menjauhi merokok melalui keteladanan. Jadi Akil penasaran ya, tadi kan ayah bilang tentang peran orang tua. Nah, kita tahu bahwa peran orang tua itu sangatlah penting bagi anak. Nah, dari MPU tersendiri nih ayah, apakah MPU itu pernah memberikan edukasi kepada orang tua tentang bahaya merokok dan pengaruhnya terhadap anak-anak? Tentu yang perlu dipahami, MPU itu lembaga yang terkait dengan fatwa, terkait dengan memberikan pandangan kepada masyarakat dalam mengambil kebijakan, kita sebutkan dengan tausiah. Dan yang ketiga, melakukan pendidikan kader ulama. Itu dalam konteks kelembagaan. Tetapi karena anggota majlis ni daripada ulama-ulama yang notabene mereka di tengah-tengah masyarakat hidup, maka hampir dipastikan di setiap kebaikan-kebaikan itu pasti mereka itu berperan. Dalam konteks kelembagaan itu MPU ini hampir setiap 3 bulan sekali memberikan pandangan-pandangan kepada pemerintah Aceh terutamanya untuk kebaikan-kebaikan yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh. Terkait dengan masalah rokok ini 2014 kita sudah fatwa. Sudah ada fatwanya dan sudah ada tausiahnya untuk Aceh kita yang terutama sekali. Jadi sekarang ini fatwa itu kan tergantung kepada pihak-pihak lain. Apakah ini menjadi bahan bagi pihak lain untuk dilakukan sosialisasi dan sebagainya. Tapi yang jelas anggota MPU itu semuanya para ulama, tokoh masyarakat yang memang tugas mereka menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Lembaga MPU yaitu secara kelembagaan tidak diberikan kewenangan untuk melakukan aktivitas. Nah, selain yang diberikan kepada kami aktivitas tentang yaitu jaminan produk halal. Yang lain kami hanya diberikan kewenangan mengeluarkan fatwa hukum. Tapi untuk mentanfid, menjalankan dari fatwa itu urusannya pemerintah. Oke ya. Nah, tadi ayah mengatakan tentang fatwa. Jadi Akil ingin mempertanyakannya ya. Kan setiap kebijakan atau fatwa yang dikeluarkan oleh MPU terkhususnya itu kan mungkin seringkali menghadapi kritik atau tantangan dari masyarakat. Jadi bagaimana nih MPU menanggapi kritik atau tantangan dalam terkait fatwa yang mengatur tentang merokok ya? Ya, tentu masyarakat mengkritik ini karena ketidakpahaman mereka, karena keawaman mereka, kejahilan mereka. Makanya bagi kami di Majelis Permusyawaratan Ulama ini, kritik itu hal yang biasa, karena kita sudah menempatkan pengkritik itu
pada posisi mereka tidak paham. Jadi orang yang tidak paham itu tidak bisa kita berargumentasi. Jadi makanya kita terima aja, biasa aja hal seperti itu. Kalau di MPU ini bukan hanya kritik, tetapi kadang-kadang sampai kepada hal-hal yang membahayakan bagi nyawa daripada MPU itu sendiri. Misalnya kami mengeluarkan fatwa hukum terkait dengan aliran yang hubungannya dengan orang-orang yang dalam tanda kutip mereka ada ilmu sihir lah, misalnya kita katakan. Itu kan sasaran sihir kepada kami. Jadi seperti itu. Jadi itu kritik itu hal yang di zaman ini tidak mungkin kita hindari. Cuman yang penting bagaimana saja kita merespon politik itu dengan yang positif seperti itu. Nah, baiknya ya. Berbicara kita tentang fatwa. Nah, di era sekarang ini kan udah melalui perubahan pola hidup dan perkembangan informasi. Jadi apakah MPU tersendiri itu memiliki rencana untuk memperbarui atau merevisi fatwa tentang merokok sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, Ayah? Fatwa itu sudah baku dia. Fatwa itu sudah baku. Jadi bukan fatwanya yang harus dirubah, tapi zamannya yang harus disesuaikan dengan fatwa. Jadi bukan Islamnya yang harus kita modernisasikan, tapi masyarakat modernnya harus menyesuaikan dengan ajaran Islam. Dan itu bisa. InsyaAllah bagi kami ini yang mendalami ilmu agama, kan tidak ada halangan untuk beraktivitas dalam konteks apapun. Ini membuktikan bahwa ilmu agama itu layak. Ya. Berapa besar orang yang alim, yang syekh itu bisa beliau beraktivitas kemana-mana, tidak ada halangan apapun. Jadi bukan Islam ini sudah baku, tetapi yang penting adalah bagaimana perilaku daripada cara menjalankan Islam itu yang bisa saja menggunakan cara-cara metode-metode yang baru. Jadi bukan asas pendomen-pendomen dasar itu. Bicara misalnya kalau dulu masa zaman itu kan ceramah itu tidak menggunakan IT. Sekarang boleh menggunakan IT, tapi inti ceramah tentang amar ma'ruf nahi munkar itu tetap pada posisi amar ma'ruf nahi munkar seperti itu. Iya. Nah, kita kan dalam upaya mengurangi jumlah perokok ini kan tidak bisa dilakukan sendiri, Ayah. Ya, betul. Jadi perlu kerjasama antara MPU dengan pemerintah daerah tentu menjadi salah satu langkah strategis dalam menangani masalah yang ini. Nah, bagaimana cara MPU tersendiri itu melibatkan pemerintah daerah dalam mengurangi angka perokok muda di Aceh, Ayah? Ya. Kalau kita ikutin setiap tausiah fatwa MPU, tausiah MPU, itu hampir menyentuh seluruh sisi kehidupan masyarakat Aceh. Jadi bukan hanya merokok saja, hampir seluruh sisi kehidupan masyarakat itu kita sudah memberikan pandangan-pandangannya kepada masyarakat. Tentang rokok itu kita sudah mengeluarkan tausiah sampai kepada tausiah itu kepada lembaga pendidikan. Maka uswah tadi yang kami sebutkan bahwa terutama sekali di lembaga pendidikan pesantren itu merokok itu merupakan pelanggaran berat di lembaga pendidikan pesantren. Zero, bebas asap rokok di lembaga pesantren. Itu hampir semua lembaga pesantren, kecuali kadang-kadang para guru yang merokok tapi tidak di komplek, di luar komplek. Jadi kalau anak-anak sudah masuk ke pesantren itu insya-Allah walaupun mereka itu juga merokok, tapi merokok mereka karena sudah terkontaminasi sebelum mereka masuk pesantren. Jadi ini. Tapi kalau aturan pesantren itu nggak boleh merokok. Di tempat saya di pesantren di Mahyal Ulum itu merokok masuk dalam kategori pelanggaran berat. Kalau mereka merokok kedapatan beberapa kali merokok, maka kita kadang-kadang ada yang kita kembalikan kepada orang tuanya.
Oh. Karena bukan merokok masalahnya. Ya. Karena ketagihan merokok, dia loncat pagar untuk beli rokok. Ya, ya, betul, betul. Kan? Karena rokok itu sudah menjadi kebutuhan bagi dia, maka bukan masalah rokok, tapi masalahnya dia melakukan pelanggaran yang lain dengan loncat pagar. Jadi makanya di pesantren, hampir seluruh pesantren yang ada di Aceh ini sekarang ini tidak ada pesantren yang membenarkan santri bahkan gurunya untuk merokok. Ini bentuk uswah. Tidak berbicara hukum. Tidak berbicara hukum. Karena berbicara hukum kan bervariasi dia. Ada hukum yang seperti ini untuk orang ini, ada hukum seperti ini untuk orang ini kadang-kadang kan. Tapi ini berbicara kemaslahatan. Jadi kalau berbicara kemaslahatan itu masuk di semua lini. Bagi orang yang difatwakan oleh doktor boleh merokok, tapi karena melihat kemaslahatan, bukan kemaslahatan untuk dia saja, tapi kemaslahatan juga untuk orang lain. Nah, baik Ayah. Jadi kan data dan penelitian sangat penting nih Ya, dalam melihat kebiasaan merokok di kalangan remaja. Ya. Jadi MPU Aceh mungkin memiliki informasi yang bisa digunakan sebagai dasar suatu kebijakan. Ya. Nah, apakah ada penelitian atau data yang dilakukan oleh MPU untuk memantau perkembangan kebiasaan merokok di kalangan remaja Aceh? Ya. Penelitian yang dilakukan melalui sebuah tim ini itu tidak. Karena kita bukan lembaga yang meneliti. Tapi pada tahun 2014 kita mengeluarkan fatwa itu, kita melihat-lihat secara kasar. Jadi berdasarkan penglihatan kasar ke warung, ke warkop ini itu dan sebagainya, itu maka kita anggap bahwa ini ada generasi anak-anak yang merokok. Ya. Dan persentasenya dari hari ke hari bertambah. Karena sudah ada standar hukum yang kita gunakan bertambah. Misalnya saya setiap pagi dari Banda Aceh menggunakan mobil ngantar anak. Jadi kita lewatin beberapa sekolah. Ada sekolah SMA, ada sekolah SMK yang kita lewatin. Itu tiap pagi kita temukan ada anak-anak SMK, anak-anak SMA yang belum masuk ke sekolah, duduk di sebuah warung, itu semuanya perokok. Ini kan tidak perlu diteliti kalau seperti ini. Ya, udah kita lihat, dah tahu Seperti itu. Dah itu kita bergaul di kampung. Karena saya tinggal di kampung di Sibre. Hari Jumat kita bergaul dengan masyarakat, kita lihatlah anak-anak kita yang merokok di warung-warung, di warkop. Jadi saya rasa sekalipun tidak punya data yang begitu akurat, tapi kita sudah bisa menyimpulkan bahwa sebahagian daripada generasi muda kita ini, mereka itu sudah kecanduan merokok. Ya. Nah, jadi Ayah, apakah MPU sendiri itu memiliki program kerjasama nih dengan pihak-pihak lain untuk mencegah peredaran rokok di kalangan anak dan remaja, seperti misalkan komunitas, organisasi sosial, ataupun pemangku kebijakan seperti itu? Kerjasamanya tidak ada. Tapi MPU ini mempersiapkan perangkat. Mempersiapkan perangkat yang bisa digunakan oleh lembaga lain dalam rangka melakukan langkah-langkah apa. Misalnya fatwa. Itu bisa digunakan oleh lembaga-lembaga lain untuk mensosialisasikan, merumuskan. Oleh itu ada tausiah. Termasuk tausiah kita ini menjadi landasan bagi pihak penyelenggara pendidikan di Aceh dalam rangka membuat rumusan melarang merokok di sekolah. Itu seperti itu yang bisa kita persiapkan. Jadi kita tidak MOU dengan lembaga-lembaga yang lain, tetapi kita menyediakan seluruh perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan daripada sebuah program itu sendiri. Oke ya. Nah, jadi kan tadi Ayah membahas tentang lingkungan-lingkungan untuk tempat yang kawasan bebas asap rokok. Jadi bagaimana nih Ayah pandangan MPU Aceh sendiri itu memandang regulasi atau larangan merokok di tempat umum, terutama di sekitar sekolah atau tempat ibadah ya? Ya. Kalau melihat kan fenomena orang yang merokok, maka sangat tepat ada zona-zona. Ya. Sangat tepat ada zona-zona.
Kenapa? Karena orang merokok dia yang hanya punya ilmu tentang merokok. Dia tidak punya hati, tidak punya perasaan, tidak punya mata hati yang melihat daripada efek yang ditimbulkan daripada dia merokok. Nah, tapi kalau dia sudah punya mata hati, sudah punya kesadaran, tentu tidak perlu regulasi, tidak perlu lagi ada zona-zona. Nah, tapi untuk sekarang ini kita belum masuk dalam kategori negara yang maju, belum masuk dalam kategori masyarakat yang berpendidikan, kesadaran yang tinggi, maka regulasi yang mengatur tentang zona-zona itu adalah sesuatu yang cukup dibutuhkan dan itu maslahah bagi kita sekarang ini. Nah, baik Ayah. Berarti MPU ini juga mendukung untuk remaja atau anak-anak itu tidak merokok. Tidak merokok, bukan mendukung. Kita melarang. Iya, melarang. Melarang anak-anak remaja itu untuk merokok. Kita larang sama sekali. Tidak boleh mereka itu merokok. Nah, jadi kita udah di sesi terakhir nih Ayah. Ya. Mungkin Ayah boleh kasih satu kata atau satu kalimat untuk anak-anak khususnya di Aceh Ayah. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, mulai daripada sekarang dan sampai di masa yang akan datang, berhentilah merokok. Merokok itu bagi kalian harus sesuatu yang najis dalam kehidupan kita ke kalian. Kalau kalian sehat, insyaAllah kalian akan menjadi orang yang berhasil, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Iya. Benar sekali. Nah, wah, luar biasa sekali pembicaraan kita pada kali ini. Terima kasih kepada Ayah Faisal Ali yang telah memberikan waktunya dan memberikan banyak informasi yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sampai di sini senior episode kita pada kali ini. Pantau terus dan tonton terus, saksikan terus episode selanjutnya karena bakal ada narasumber-narasumber yang pasti kita akan hadirkan yang hebat-hebat dengan tema-tema yang berbeda. Dan jangan lupa follow akun Instagram Forum Anak Tanah Rencong serta like, comment, and subscribe YouTube-nya Forum Anak Tanah Rencong. Terima kasih, see you!